World Giving Index itu dilakukan dengan menganalisis 3 kategori ya. Satu, menyumbang untuk orang asing, yang kedua menyumbang uang atau menyumbang dana, kemudian yang ketiga kegiatan kerelawanan. Di 3 kategori itu Indonesia menempati skor Indonesia tertinggi dibandingkan negara-negara lain. Terus terang dibandingkan negara-negara lain kita lebih konsisten ya. Jadi mulai 2010 sampai sekarang peringkat kita itu terus naik gitu. Itu yang membedakan dengan beberapa negara lain yang naik turun. Nah, pada 2021 ini peringkatnya justru lebih berubahnya lebih total karena kegiatan filantropi kita tidak terlalu terdampak oleh krisis ini. Benar bahwa catatan World Giving Index 2021 menjelaskan bahwa perilaku masyarakat dalam melaksanakan donasi agama, dalam ini karena mayoritas di Indonesia Islam, yaitu zakat. Zakat dari tahun ke tahun meningkat 24-25%, bahkan di masa pandemi. Jadi kemarin di tahun 2020, secara mengejutkan, gerakan filantropi Indonesia itu tidak turun. Bayangkan ketika ekonomi turun minus 3%, minus di bawah 0, tetapi filantropi, khususnya zakat, itu naik di atas 25%. Saya kira bahkan Badan Pusat bisa mencapai 35%. Saya kira ini adalah bukti bahwa di tingkat masyarakat kedermawanannya sangat tinggi. Ini menarik karena kami menyampaikan hasil laporan kami dari pengamatan kami di Badan Pusat, kenaikan kepercayaan publik itu naik 30% setiap tahun. Jadi ini luar biasa tingginya. Dan yang paling menarik ternyata 50% lebih itu diisi oleh anak-anak muda, millennials. Anak-anak muda yang tersentuh jiwanya, kemudian berderma melalui Basnas, melalui web Basnas, juga melalui kanal-kanal kerjasama kita dengan berbagai toko online. Itu anak-anak muda menyumbang 50.000, 100.000, tapi jumlahnya sangat banyak. Dan sekarang melebihi dari donatur-donatur dari kelompok-kelompok zaki yang mapan. Itu sekarang sudah kalah jumlahnya dengan anak-anak muda yang derma. Nah, jadi di beberapa lembaga sosial itu tingkat pendapatannya dari donasi itu banyak menurun. Tapi di beberapa lembaga keagamaan itu penurunannya tidak terlalu signifikan. Jadi sekali lagi trennya itu memang ada penurunan dari segi jumlah, tapi kegiatannya tetap marak dan kemudian terjadi perubahan juga. Karena misalnya masyarakat yang awalnya punya penghasilan, dia ingin menyumbang tapi karena nggak punya uang, kemudian dia menyumbang dalam bentuk lain, misalnya barang, keahlian. Potensi yang besar itu akan kita dekati. Jadi problemnya bukan bagaimana meraih uangnya, tetapi bagaimana tahapan kita dalam meningkatkan kedermawanan di negeri. Ingat bahwa problemnya bukan hanya uang. Jadi ajakan untuk berderma ini yang paling besar dampaknya adalah seberapa besar orang sudah diajak menjadi orang baik. Jadi harapan kita dengan pencapaian sekarang ini, Indonesia ditempatkan sebagai negara paling dermawan di dunia, itu justru membuat filantropi di Indonesia itu kemudian dipandang, ya, bukan hanya oleh negara-negara lain, tapi oleh pemerintah. Karena ini satu sektor yang sebenarnya penting gitu. Satu bidang yang potensial untuk membantu pemerintah mengatasi masalah-masalah sosial juga untuk mencapai keadilan sosial di Indonesia.